Mekarkan potensi, mendukung pengembangan diri peserta didik. Bismillahirrohmanirrohim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini menjadi pengingat bahwa perubahan dan pengembangan diri dimulai dari individu itu sendiri. Dan peran kita sebagai guru adalah memfasilitasi dan mendukung proses tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang senantiasa menjadi penyamai harapan, selamat berjumpa kembali. Pada video sebelumnya, kita telah fokus membahas strategi membantu siswa mengatasi masalah belajar. Kini, mari kita perluas cakrawala kita untuk melihat bagaimana kita dapat berperan aktif dalam mendukung pengembangan potensi diri peserta didik secara lebih menyeluruh. Tidak hanya terbatas pada aspek akademis. Setiap siswa yang hadir di hadapan kita adalah pribadi unik yang dianugerahi berbagai macam potensi, bakat, dan minat. Ada yang mungkin menonjol dalam bidang seni, olahraga, kepemimpinan, keterampilan sosial, kreativitas, atau bahkan dalam karakter dan akhlak mulia. Tugas kita sebagai pendidik bukan hanya mengisi kepala mereka dengan pengetahuan, tetapi juga membantu mereka menemukan, mengenali, menghargai, dan akhirnya mengembangkan berbagai percikan potensi tersebut hingga mekar secara optimal. Momen ketika seorang siswa menemukan sesuatu yang ia kuasai dan benar-benar ia cintai bisa menjadi titik balik yang sangat positif dan membentuk arah hidupnya. Lalu, langkah-langkah praktis apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mendukung pengembangan potensi diri siswa ini? Pertama, bantu siswa mengenali minat dan bakatnya. Seringkali, siswa sendiri belum menyadari apa yang menjadi keunggulan atau kesukaan sejatinya. Bagaimana caranya? Lakukan observasi yang jeli. Perhatikan kegiatan apa yang membuat mata seorang siswa berbinar. Di mana ia tampak paling antusias? Atau di bidang apa ia belajar dengan sangat cepat dan menunjukkan hasil yang menonjol. Amati juga partisipasinya di luar jam pelajaran, seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ciptakan kesempatan eksplorasi yang beragam di dalam maupun di luar kelas. Variasikan metode pembelajaran dan jenis tugas, agar bisa mengakomodasi berbagai gaya belajar dan potensi siswa. Dorong mereka untuk berani mencoba hal-hal baru. Lakukan percakapan yang menggali. Ajak siswa berbicara tentang apa yang mereka sukai, apa yang membuat mereka penasaran, atau apa impian mereka. Pertanyaan seperti, kegiatan apa yang paling kamu nikmati saat punya waktu luang? Atau jika kamu bisa melakukan apa saja tanpa takut gagal, apa yang akan kamu pilih? Bisa menjadi pembuka diskusi yang menarik. Dan yang tak kalah penting, berikan umpan balik positif ketika Anda melihat siswa menunjukkan tanda-tanda potensi di bidang tertentu. Wah, cara kamu memimpin diskusi kelompok tadi sangat baik. Kamu punya bakat kepemimpinan. Atau lukisanmu ini menunjukkan imajinasi yang luar biasa. Kedua, berikan penguatan positif terhadap usaha dan pencapaian mereka. Ini adalah kunci untuk membangun motivasi internal dan rasa percaya diri. Fokuslah pada usaha, proses, dan kemajuan yang mereka capai. Bukan hanya pada hasil akhir atau perbandingan dengan orang lain. Ini akan menumbuhkan pola pikir berkembang atau growth mindset. Berikan pujian yang spesifik dan tulus. Hindari pujian umum. Saya melihat kamu sangat tekun berlatih untuk pidato ini. Pemilihan katamu semakin baik dan cara penyampaianmu semakin percaya diri. Akui dan hargai keberagaman potensi. Jangan hanya memuji prestasi akademik, apresiasi juga bakat di bidang non-akademik. Ini membantu setiap siswa merasa berharga dengan keunikannya. Ciptakan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan potensi mereka. Adakan pameran karya, pentas seni kelas, atau berikan mereka ruang untuk mempresentasikan proyek hasil kreativitasnya. Ketiga, dorong partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan positif yang dapat mengembangkan dirinya. Sebagai guru, kita bisa menginformasikan berbagai peluang seperti kegiatan ekstrakurikuler, klub minat, perlombaan, atau kegiatan pengembangan diri lainnya yang relevan. Motivasi mereka untuk bergabung dan mencoba, bantu mereka mengatasi keraguan atau rasa takut. Tunjukkan dukungan jika mereka mengikuti suatu kegiatan. Kehadiran atau sekadar pertanyaan kita tentang perkembangan mereka akan sangat berarti. Jelaskan juga bagaimana partisipasi dalam kegiatan tersebut dapat mengembangkan karakter dan keterampilan hidup seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Keempat, bantu siswa membangun self-efficacy dan rasa percaya diri. Self-efficacy adalah keyakinan seseorang pada kemampuannya sendiri untuk berhasil dalam situasi tertentu. Ini sangat penting. Bagaimana caranya? Berikan pengalaman keberhasilan dengan merancang tugas yang menantang namun bisa dicapai. Setiap keberhasilan kecil
akan membangun keyakinan. Sajikan model peran. Tunjukkan contoh teman sebaya atau tokoh yang telah berhasil mengembangkan potensi serupa. Berikan persuasi sosial atau dorongan verbal yang meyakinkan dan tulus. Ibu atau bapak percaya kamu bisa melakukannya jika kamu berusaha dengan sungguh-sungguh. Bantu mereka mengelola keadaan fisiologis dan emosional yang mungkin menghambat, seperti kecemasan atau rasa gugup. Kelima, secara sederhana, kaitkan potensi diri siswa dengan perencanaan masa depan mereka. Meskipun perencanaan karir yang mendalam adalah ranah guru BK, kita bisa membantu siswa mulai melihat benang merah antara minat dan bakatnya dengan kemungkinan pilihan pendidikan atau profesi di masa depan. Ajak mereka mencari tahu lebih banyak tentang bidang yang mereka minati. Bapak dan Ibu guru, setiap siswa kita adalah bintang yang menunggu untuk bersinar. Tugas kita adalah membantu mereka menemukan cahayanya sendiri dan memberikan lingkungan yang mendukung agar cahaya itu dapat terpancar dengan terang. Mendukung pengembangan potensi diri siswa bukan hanya akan berdampak pada prestasi mereka di sekolah, tetapi juga pada kebahagiaan dan kebermaknaan hidup mereka kelak. Ini adalah sebuah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak selalu terlihat instan, namun dampaknya akan sangat luar biasa. Pada video terakhir dari modul ini, kita akan kembali membahas sebuah aspek yang sangat fundamental, yaitu memahami batasan peran kita sebagai guru non-BK dan bagaimana melakukan rujukan secara profesional. Terima kasih atas perhatian Bapak warahmatullahi wabarakatuh.